Gunung Gelis merupakan gunung kecil yang berada di wilayah barat Kabupaten Sumedang. Kecil di sini berarti gunung yang tidak terlalu tinggi atau lebih akrab disebut dengan bukit. Oleh karena itu, gunung ini tidak terlalu terkenal di kalangan para pendaki yang ada di luar kota. Biasanya hanya orang-orang yang ada di sekitar wilayah Gunung Gelis atau mahasiswa yang sedang melakukan studi ke gunung tersebut. Di gunung yang terkenal angker ini, mitosnya ada ular raksasa yang dipercaya sebagai siluman. Dan juga terdapat dua buah goa, yaitu Goa Balai dan Goa Batu Balandong. Konon, ular raksasa itu menjadi sosok yang dipuja bagi orang yang melakukan ritual meminta kekayaan lewat jalur pesugihan. Seperti kisah kali ini, Kang Maman akan menceritakan kelanjutan cerita keramat Gunung Winarum di Pantai Karanghawu, di mana pelaku setelah melakukan ritual di tempat itu disarankan untuk lanjut melakukan ritual pesugihan di Gunung Gelis yang disebut tanpa tumba. Namun, tanpa diduga, anak dalam kandungan istrinya mati dijadikan tumbal pesugihan tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Mary menoleh melirik ke belakang tubuhnya. Dan ketika menoleh ke belakang, Mary menyaksikan dengan dua bola matanya sendiri seekor ular hitam yang begitu besar, sebesar manusia, dengan kepala dua, dempet ular kembar siam, menjulurkan lidah ke arah Mary dengan mata yang menyala kemerahan. Di situ Mary pun sontak berteriak sekuat tenaga, lalu berbalik memeluk Bu Ecin. Mary begitu ketakutan. Namun yang membuat Mary terdiam seketika, dari dalam gua balai keluar dua sosok, lelaki dan perempuan. Setengahnya berbadan manusia dan setengahnya lagi berbadan ular. Ular hitam. Dua sosok pasangan siluman ular jejadian itu langsung menatap tajam ke arah Mary. Lalu berkata, "Mary, berikan janinmu itu. Itu sudah dipersembahkan untuk kami. Berikan janinmu, berikan bayi dalam kandungan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian, Baraya KMS dimanapun berada. Beberapa waktu lalu, Akang menceritakan kisah Teh Mary. Beliau bersama dengan suaminya, tanpa dia sadari, ikut melakukan ritual pesugihan yang terselubung di Pantai Karanghawu, Sukabumi. Saat itu Dadang suami Mary, berdasarkan wangsit yang didapat Aki Hasan selepas ritual di Karangkorsi, Dadang diharuskan tirakat 1 malam di pesanggrahan Ibu Ratu Pantai Selatan, tempat di mana bertemunya Bung Karno, presiden pertama kita, dengan sosok penguasa Pantai Selatan sebelum proklamasi kemerdekaan sekitar tahun 1940-an. Selepas pulang dari Karanghawu, lepas tirakat ziarah di Gunung Winarum Karanghawu, Dadang dan Mary dibekali
air dan kuncup bunga kantil yang menjadi wasilah untuk perantara penglaris rumah makan atau warteg mereka. Memang selepas kuncup kantil dibungkus kain putih dan disimpan di dalam laci penyimpanan uang, air pun disiram mengelilingi warteg milik Dadang. Memang ajaib, warteg yang tadinya sepi langsung membludak. Pelanggan-pelanggan lama yang sudah lari ke rumah makan di ujung jalan yang ternyata penganut pesugihan buto ijo kembali datang dan makan di wartegnya Dadang. Sampai dalam hanya tempo beberapa bulan, Dadang dan Mary bisa melunasi tunggakan ke bank yang jaminannya warteg milik Dadang, yang dimana pada saat itu diancam akan disita oleh pihak perbankan. Sewaktu Mary berangkat ritual ke Sumur 7 Karanghawu, saat itu Mary sedang hamil 4 bulan. Rasa optimis, percaya diri akan masa depan yang lebih baik selepas pulang dari Karanghawu memang dirasakan betul oleh pasangan suami istri ini. Namun siapa sangka yang terjadi saat itu justru tidak selaras dengan harapan mereka berdua. Ternyata ritual dari Karanghawu hanya cukup untuk menutup hutang ke pihak bank dan mencicil hutang ke rentenir yang anjungannya rumah warisan milik Mary. Tepat 3 bulan pasca dari Karanghawu, warteg milik Dadang dan Mary saat itu berangsur-angsur mulai sepi, kembali seperti dulu lagi. Tentunya di situ Dadang dan Mary merasa kebingungan. Kang, kenapa ya Kang? Baru saja kita meneguk kenikmatan kebahagiaan. Warteg rame lagi, hutang ke bank bisa ditutup, ke rentenir bisa dicicil. Tapi sekarang baru 3 bulan Kang, warteg kita kok jadi sepi lagi ya Kang? Apa yang salah sih Kang dengan kehidupan kita? Keluh Mary pada satu malam kala itu. Dadang pun diam, kening berkerut. Dia berusaha mencari-cari penyebab merosotnya kembali rumah makan yang baru bangkit. Namun apa daya, berpikir begitu keras, Dadang tak bisa menemukan satupun jawaban penyebab itu semua. Suasana di dalam warteg pun menjadi hening seketika. Keduanya tak ada satupun yang berbicara. Sampai akhirnya tiba-tiba Mary seolah seperti yang baru tersadar. Astagfirullahaladzim. Kang, kenapa kita bodoh ya Kang? Loh, maksud kamu apa Mer? Kang, dulu kan kita bisa sampai ke tahap ini. Itu kan wasilahnya dibantu sama Aki Hasan, Kang. Allahu Akbar. Akang lupa, Mer. Berarti sepertinya Akang harus datang lagi ke Ciamis menemui Aki Hasan. Hanya beliaulah yang bisa mencari jalan keluar untuk kita, Mer. Nah itulah, Kang. Itu yang Mary maksud. Secepatnya saja, Kang. Secepatnya Akang temui Aki Hasan. Biar masalah ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai jerih payah kita ritual ke Karanghawu jadi hancur. Hancur begitu saja. Sedangkan hutang ke rentenir belum lunas, Kang.
kita cuman bayar bunga setiap bulan. Sayanglah Kang, rumah itu rumah warisan almarhum Bapak. Kalau sampai disita oleh rentenir, Mary takut berdosa Kang. Dadang pun mengangguk paham. Maka sesuai dengan izin dari Mary, esok harinya pun Dadang lekas-lekas langsung pergi ke Ciamis menemui Aki Hasan. Singkat cerita, saat itu Dadang yang mengendarai mobil second yang memang dia beli sisa dari melunasi hutang ke bank. Setibanya di kampung Aki Hasan, menitipkan mobil di halaman rumah tetangga Ki Hasan dan langsung berkunjung ke sana. Kebetulan memang Aki Hasan ini sudah tak pernah kemana-mana. Kerjanya sehari-hari cuman menerima tamu atau pasien yang datang meminta bantuannya. Ketika Ki Hasan melihat Dadang berjalan di kejauhan, Ki Hasan mulai punya firasat yang tak baik. Waduh, ini si Dadang udah kesini lagi. Laga-laganya sepertinya ada masalah. Aneh, bukankah semua sudah sesuai dengan wangsit dari Karanghawu? Wangsit dari Ibu Ratu? Tapi mungkin bukan. Siapa tahu saja si Dadang datang ke sini cuman mau silaturahmi sambil syukuran, pikir Aki Hasan. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masuk Dang, masuk ke dalam, ucap ramah Aki Hasan. Dadang pun tersenyum lalu bersalaman dan mencium tangan Aki Hasan, dukun spiritual yang jadi andalan Dadang selama ini. Di dalam rumah Aki Hasan, Dadang pun berbasa-basi sekejap. Tak perlu waktu lama, Dadang mulailah dia menceritakan masalah baru yang dia alami. Begini Ki, sebenarnya memang tujuan utama saya ke sini, saya pengen silaturahmi sama Aki, sambil pengen nengok kondisi Aki juga. Soalnya kan HP Aki udah nggak bisa dihubungi. Dan yang kedua Ki, saya terus terang saja Ki, lagi ada masalah baru Ki. Nggak salah lagi. Masalah apa Dang? Begini Ki, memang Ki, semenjak pulang dari Karanghawu, warteg tuh rame Ki. Pelanggan yang dulu pada minggat, pada pergi, semua balik lagi. Bahkan banyak pelanggan baru. Rumah makan di ujung jadi sepi Ki. Tapi itu Ki, beberapa hari belakangan ini, rumah makan saya, warteg saya itu kembali sepi seperti dulu Ki. Kan aneh Ki, kenapa cuma bertahan 3 bulan saja? Hasil ritual dan tirakat di Karanghawu. Coba bantu saya Ki. Apa yang salah dengan saya dan Mary Ki? Aki Hasan yang memang sudah mengantisipasi hal seperti itu, dia pun hanya tersenyum kecil. Ya itulah Dang. Beda cerita kalau kau murni melakukan kontrak pesugihan dengan Ibu Ratu di Karanghawu. Loh, maksud Aki? Dang, ritual kemarin, anggap saja itu semi pesugihan. Dan memang khasiatnya nggak bertahan lama. Maksimal 100 hari. Dan nanti setiap 100 hari, kamu harus datang kembali ke Karanghawu, ritual lagi dan ritual lagi. Dan seperti itu terus-terusan. Itu pun kalau memang kamu dapat izin dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Beda cerita kalau kamu ini muja. Jadi maksud Aki, saya teh kemarin setengah pesugihan Ki di Karanghawu. Ya apalagi, soalnya kan kamu ngalap berkahnya ke Ratu Pantai Selatan, bangsa jin.
Ya jelaslah, itu masuknya syirik, menduakan Allah, menduakan Tuhan. Loh, kenapa Aki nggak ngomong, Ki? Ya kamu kan tahu, masalah seperti itu kan sifatnya umum. Ya masa kamu nggak ngerti loh, Dang? Ucap Aki Hasan. Dadang pun hanya belagak kok saja. Dia terdiam mengangguk-nganggukan kepala. Ya, sudahlah Ki. Lantas, sekarang ini apa yang harus saya lakukan, Ki? Apa saya harus ke Karanghawu lagi? Atau bagaimana, Ki? Dan, begini saja. Sekarang, untuk malam ini, kau tinggallah dulu di sini. Aki tentunya akan tirakat lagi mencari solusi untuk kamu. Karena feeling Aki, kamu ini gak bakal cocok kalau muja di pantai selatan. Sepertinya gak ada bagian, Dang. Waduh, lantas harus kemana, Ki? Pokoknya yang penting usaha maju, Ki lah. Masalah yang lain belakangan aja lah. Saya gak terlalu peduli, Ki. Toh, zaman sekarang gak ada uang, hidup pasti menderita, Ki. Gak bakal tenang. Ucap Dadang beralasan. Aki Hasan pun paham apa yang dimaksud oleh Dadang. Maka hari itu pun Dadang memilih menginap di rumah Aki Hasan, yang dimana malam harinya seperti dulu Aki Hasan pun melakukan tirakat ritual di kamar khusus di dalam rumahnya. Sekitar jam 10 malam, Aki Hasan sudah mandi bersuci, lalu lekas masuk ke kamar ritual. Dadang tahu betul Ki Hasan sudah memulai ritualnya karena mencium aroma kemenyan madu yang begitu menyeruak di dalam kediaman Aki Hasan. Sedangkan ketika Aki Hasan sedang ada pasien seperti itu, anak istri Aki Hasan semua mengungsi, tak ada yang tinggal karena takut mengganggu prosesi yang sedang dilakukan Aki Hasan. Belajar dari pengalaman, biasanya Aki Hasan ritual sampai subuh. Begitu lama, ritual si dukun aki-aki ini mencari wangsit untuk si Dadang. Dadang pun memilih tidur di kamar tamu paling depan. Dan keesokan paginya, betullah, selepas adzan subuh, Aki Hasan yang selesai ritual dan menunaikan sholat subuhnya bergegas membangunkan Dadang di kamar tamu. Dadang langsung terbangun. Waduh, udah jam berapa, Ki? Kamu mah, ini sudah jam 5. Sana, kau ambil wudhu dulu, kau sholat subuh. Ingat, walaupun kita mau muja, tapi sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat itu tiangnya agama. Nah inilah, hukumnya ya seperti bara api di dalam tumpukan sekam. Singkat cerita, selepas Dadang selesai menunaikan sholat subuh, kembali menemui Aki Hasan yang sedang menyeruput secangkir kopi. Dadang pun nimbrung ngopi bersama Aki Hasan. Selepas beberapa detik mereka berdua terdiam, menikmati rasa pahit dan manisnya kopi seperti pahitnya kehidupan Dadang. Menghisap asap rokok dihembuskan begitu kencang, seolah asap itu membumbung tinggi mewakili harapan Dadang yang begitu besar. Lalu Dadang pun bertanya, "Bagaimana, Ki? Apa Aki sudah dapat wangsit? Apa Aki sudah dapat petunjuk?" Alhamdulillah, Dang. Izin Allah, Aki sudah dapat petunjuk. Izin Allah nih katanya. Jadi bagaimana, Ki? Dang, apa kamu pernah dengar yang namanya Gunung Gelis di Sumedang? Gunung Gelis? Ya tahu atuh, Ki. Tahulah. Gunung Gelis itu kan memang terkenal di Sumedang, Ki. Katanya di situ tempat angker, Ki. Ya,
Gunung Gelis, Dang. Disitulah kamu harus datang berkunjung. Datang berkunjung. Maksud Aki bagaimana, Ki? Apa seperti dulu ketika ke Karanghawu? Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya, Dang, semalam Aki dapat wangsit. Kamu disuruh datang ke Gunung Gelis, melakukan ritual di sebuah goa yang disebut Goa Balai. Disitulah kamu bisa mendapatkan harta kekayaan. Namun, Dang, di sini kamu harus berpikir matang-matang. Karena kamu ketika datang ke Goa Balai di Gunung Gelis, itu tujuannya cuma satu, Dang. Kamu muja. Muja. Jadi saya pesugihan gitu, Ki. Ya itulah. Makanya Aki nyuruh kamu pikir matang-matang. Sekali masuk ke jalan ini tak ada jalan kembali, Dang. Dadang cukup lama terdiam. Namun dipikir-pikir lagi, daripada hidup menderita, rumah dijabel, warung makan sepi, gak ada penghasilan, anak istrinya nanti mau makan apa? Tapi, Ki, yang namanya pesugihan kan pakai tumbal, Ki. Wah, tentunya pakai. Tapi setahu Aki, di Gunung Gelis tidak seperti itu. Ya tergantunglah. Maksud Aki bagaimana, Ki? Ya Aki pun kurang paham, Aki cuma dapat wangsit. Kau nanti tanyakanlah ke juru kunci Goa Balai. Di situ ada 2 buah goa, Goa Balai dan Goa Balandong. Kau tinggal tanya ke juru kunci, ke gua mana kau nanti harus diarahkan. Dadang manggut-manggut. Lalu Dadang kembali bertanya, tapi Ki, saya kan gak tahu, Ki, juru kuncinya siapa. Astagfirullahaladzim, Dadang. Dang, tinggal kau cari informasi di sana. Kau itu kan orang Sumedang. Pakai otak dong, Dang. Pakai otak. Ya Allah, Ki. Ya jangan gitu juga tuh, Ki. Kan wajar nanya, Ki. Siapa tahu aja kan Aki dapat wangsit. Soalnya kan tempat-tempat keramat itu kuncennya nggak cuma 1, Ki. Ya. Aki paham. Yang jelas, kalau dari wangsit yang Aki terima, kamu harus menemui juru kunci Goa Balai dan Goa Balandong. Seorang perempuan yang bernama Ibu Ecin. Itu saja, Dang. Wangsit yang Aki terima. Sisanya kau usahalah sendiri. Dan terus terang saja, cuman sampai sini Aki bisa membantu kamu, Dang. Selepas dari ini, kalau ada apa-apa lagi, tak usahlah kau datang ke tempat Aki. Loh, kenapa, Ki? Sudahlah, Dang, jangan banyak bertanya. Ini saja, Aki sudah ngambil resiko yang begitu besar. Karena ketika Aki memberikan tempat, mengarahkan kamu untuk melakukan pesugihan, Aki pun mendapatkan dosa yang sama seperti kamu. Kamu sih enak, nanti bisa kaya raya. Lah Aki dapat apa? Duit nggak ada, celaka iya. Udahlah, Dang, kau pulang saja hari ini. Gak usah balik lagi ke sini. Cukup sampai di sini saja. Kau datang ke tempat Aki. Ucap Aki Hasan setengah mengusir si Dadang. Dadang pun agak nggak enak hati kepada Aki Hasan. Terlalu banyak Aki Hasan mengambil resiko karena peduli kepada dirinya. Maka sebelum pamitan pulang, Dadang pun memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada Aki Hasan. Nah, di sini ketika Aki Hasan menerima amplop yang begitu tebal, nah kalau gini, Madang, kalau ada apa-apa nanti kau balik lagi saja ke sini ya. Jangan lupa, kalau udah sukses jangan lupain Aki. Kalau bisa nanti Aki titip anak Aki lah yang dulu anterin Aki ke Sumedang. Dadang hanya terpelongo melihat aki-aki di depannya. Yang moodnya ini cepat berubah hanya gara-gara uang.
Dadang hanya garuk-garuk kepala. Udah sana pulang. Kau harus lekas temui si Ibu Ecin. Tapi kau ingat, Dang, kau harus diskusikan dulu dengan Mary istrimu. Karena nanti ritual harus kau jalani berdua bersama-sama ke sana. Pesugihan itu harus diketahui oleh suami istri. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Dadang pun paham, lantas bergegas pamitan, buru-buru pulang kembali ke Sumedang, menemui Mary dan menceritakan perihal wangsit Aki Hasan. Cerita tentang pesugihan Gunung Gelis ini, terus terang saja, Akang jamin cuman bisa kalian dengar di channel ini. Karena kondisinya hampir sama seperti pesugihan Gua Kapir Pamijahan. Hanya ada beberapa channel atau YouTuber yang datang ke sana cuman melakukan eksplorasi, ngeplog doang. Kalau cerita dari pelaku pesugihannya langsung, cuman di sini kalian bisa mendengarkan. Dan kalian termasuk orang yang beruntung bisa menyimak dan mendengar cerita yang begitu langka dan tak ada lagi di channel yang lainnya. Gunung Gelis adalah sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi di daerah Kabupaten Sumedang. Gunung itu memang dianggap sakral karena di Gunung Gelis ada beberapa mitos yang dipercaya oleh masyarakat di sekitaran Sumedang sana. Terlebih lagi yang tinggal di sekitaran kaki Gunung Gelis. Gunung Gelis juga sering didaki dikunjungi oleh para mahasiswa yang melakukan penelitian. Kurang memang daya tariknya bagi para pendaki di luar kota karena tidak terlalu tinggi seperti gunung-gunung yang umum didatangi para pendaki. Gunung Gelis, keberadaannya erat kaitannya dengan kerajaan Sumedang Larang di masa lalu. Bahkan Gunung Gelis menjadi saksi bisu pergolakan dua kerajaan, Sumedang Larang dengan Cirebon. Peristiwa geger Harisbaya yang sempat membuat kedua kerajaan besar di Jawa Barat ini saling berperang. Dulu di masa lalu, di zaman kerajaan Sumedang Larang. Saat itu, jauh di masa lalu, Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang, dan Panembahan Ratu I, Raja Cirebon. Mereka berdua ketika waktu muda sama-sama belajar di kerajaan Pajang. Belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang ilmu agama kepada Raja Pajang yang lebih akrab dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Salah satu muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain mereka berdua, ada pula seorang putri dari kerajaan Madura yang bernama Putri Harisbaya. Disinilah ketika Prabu Gesan Ulun muda bertemu dengan Harisbaya, mereka berdua pun menjalin cinta lokasi di kerajaan Pajang. Namun sayangnya, perjalanan cinta mereka mengambang. Gesan Ulun diharuskan pulang kembali ke Sumedang Larang untuk menerima tahta kerajaan menggantikan ayahandanya. Sampai satu ketika, Panembahan Ratu saat itu, ketika terjadi pemberontakan di kerajaan Pajang, pemberontakan dari Kadipaten Mataram, yang menyebabkan Raja Pajang Jaka Tingkir jatuh dari gajah perangnya dan meninggal dunia. Tahta pun langsung diwarisi oleh anaknya Arya Panggiri.
sikap Panembahan Ratu saat itu, dia begitu antipati kepada para pemberontak dari Mataram dan tetap mendukung kerajaan Pajang di bawah pimpinan Arya Panggiri. Dikarenakan hal itu, Arya Panggiri pun akhirnya menghadiahkan Putri Harisbaya kepada Panembahan Ratu dan langsung dinikahi menjadi selirnya. Satu saat, selepas Harisbaya diboyong ke Cirebon, dijadikan selir oleh Panembahan Ratu. Saat itu Harisbaya sedang mengandung. Lalu datanglah kunjungan kerajaan dari Sumedang Larang, yang tak lain tak bukan adalah Prabu Gesan Ulun, kekasih Harisbaya di masa lalu. Tentunya Gesan Ulun yang tak tahu kalau Harisbaya ternyata diperistri oleh Raja Cirebon. Dia begitu kaget dan tak menyangka. Sampai akhirnya mau tak mau, karena urusan kenegaraan yang cukup lama memakan waktu berhari-hari. Di situ pun Gesan Ulun bertemu kembali dengan Harisbaya. Cinta lama pun bersemi kembali. Gesan Ulun sadar Harisbaya sudah jadi istri orang lain, bahkan sedang dalam kondisi mengandung. Gesan Ulun menjaga jarak agar rasa sakit hatinya tidak terlalu tajam. Namun, hal yang berbeda justru terjadi kepada Harisbaya. Harisbaya yang memang begitu mencintai Gesan Ulun. Satu saat, ketika Prabu Gesan Ulun selesai kegiatan kunjungan kenegaraan dengan senopati kepercayaannya, Senopati Jaya Prakosa, mereka pamitan dari Cirebon. Dan siapa sangka, ternyata Harisbaya datang menemui Gesan Ulun, memaksa untuk dibawa pergi ke Sumedang. Tentu hal itu membuat Gesan Ulun kebingungan. Satu sisi, hal seperti itu tentunya merupakan perkara yang salah. Namun di sisi lain, rasa cintanya pun begitu kuat kepada Harisbaya. Sampai akhirnya Gesan Ulun meminta nasihat kepada senopati perang kepercayaannya, Senopati Jaya Prakosa, yang dulunya adalah senopati kerajaan Pajajaran, yang diutus Raja Pajajaran menyerahkan mahkota Binokasih sebagai ciri penunjukan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Tentunya Jaya Prakosa, dia mempunyai dendam kepada kerajaan Cirebon dan Banten yang menjadi sumber kehancuran kerajaan Pajajaran yang begitu dia cintai. Maka memanfaatkan permasalahan cinta sang Prabu, majikannya Prabu Gesan Ulun, Jaya Prakosa pun berkata, bawa saja dia ke Sumedang. Kalau nanti pihak Cirebon tak terima, kita tinggal langsung saja mengadakan perang. Kurang lebih seperti itu. Maka Gesan Ulun pun dibutakan oleh cinta. Terkena hasutan pula dari senopatinya Harisbaya, yang memaksa dibawa pergi ke Sumedang Larang, akhirnya dibawa pula dalam rombongan. Tentunya hal itu langsung diketahui oleh pihak Keraton Kasultanan Cirebon. Panembahan Ratu tak terima harga dirinya sebagai seorang sultan, seorang raja, merasa diinjak oleh kelakuan Gesan Ulun dan Harisbaya. Peperangan pun terjadi, tak bisa terelakkan lagi.
di mana saat itu peperangan yang terjadi yang lebih sering dikenal dengan peristiwa Geger Harisbaya sekitar tahun 1580 membuat kedua kerajaan yang masih bersaudara ini saling baku hantam, saling berperang, jatuh korban jiwa. Dan ketika peperangan sedang berlangsung, Prabu Gesan Ulun mengutus 2 orang satria yang bernama Nyimas Raja Mantri, putra Raden Tirta Kusuma, serta seorang kesatria laki-laki yang bernama Raden Gadung untuk pergi ke Gunung Gelis, yang dimana maksudnya, misinya adalah memperhatikan dan mengawasi pergerakan pasukan dari Kesultanan Cirebon. Dan ketika melakukan tugas itu, melakukan tugas sebagai telik sandi dari Prabu Gesan Ulun, Nyimas Raja Mantri dan Raden Gadun, mereka melakukan tirakat dan tinggal di Goa Balai dan Goa Balandong. Dan dari peristiwa itulah Goa Balai dan Goa Balandong pun dianggap keramat, disebut sebagai petilasan Nyimas Raja Mantri. Namun tentang kaitan pesugihan dan keangkeran Gunung Gelis, ada sebuah cerita yang dipercaya oleh warga sekitaran Gunung Gelis, di mana dulu di masa lalu ada sepasang suami istri yang tak kunjung dikaruniai seorang anak. Si suami pun tiap hari tak henti-hentinya dia melakukan munajat, meminta petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Sampai akhirnya datang turunlah sebuah wangsit kepada si suami itu untuk mencari sebuah gunung di arah timur dari kampungnya, di mana ketika menemui gunung itu, si suami ini, si lelaki ini harus melakukan pertapaan di sana selama 40 hari. Ketika bangun dari tidurnya, si suami langsung bicara kepada istrinya tentang wangsit yang dia terima. Istrinya pun tersenyum dan mengizinkan suaminya itu mencari gunung yang dimaksud. Singkat cerita, si lelaki ini pun melakukan perjalanan ke arah timur sampai akhirnya tiba di sebuah pegunungan batu. Lalu di situ, selepas yakin kalau memang tempat itulah yang dimaksud dalam wangsit, lelaki itu pun langsung melakukan pertapaan. Sampai akhirnya di hari ke-40, datanglah sosok perempuan cantik di hadapan si lelaki. Ketika si lelaki sadar membuka mata, dia langsung terpikat dan terpesona sampai melupakan tujuan pertapaannya di gunung itu. Lelaki itu jatuh cinta kepada perempuan cantik yang sebenarnya adalah jelmaan siluman ular penunggu Gunung Gelis. Mereka berdua pun menjalin percintaan sampai melakukan pernikahan. Sedangkan di rumah, sang istri harap-harap cemas. Sudah lebih 40 hari, berbulan-bulan sang suami tak kunjung juga pulang. Akhirnya dia berniat menyusul. Sampai akhirnya tiba di Gunung Gelis. Dia melihat suaminya sedang dibelit seekor ular yang begitu besar. Istrinya takut akan kondisi sang suami. Dia begitu khawatir. Lalu si istri mencari-cari alat, mencari tali untuk menjerat si ular yang sedang membelit suaminya. Ular pun dijerat, lalu menggunakan seekor kuda. Ular hitam itu pun diseret
oleh perempuan itu. Dan tanpa disadari si perempuan, suaminya mengikuti dari arah belakang. Karena dalam pandangan suaminya, ular itu bukanlah ular, tapi wujudnya putri cantik jelita yang sudah menjadi istri keduanya. Sampai akhirnya tibalah di sebuah daerah yang dimana saat ini daerah itu disebut dengan nama Cikuda. Ular besar itu pun langsung mau dibunuh oleh si perempuan. Melihat sang istri pertama mau membunuh ular kekasihnya, sang suami pun melarang, menahan, membuat si istri pertama murka, yang akhirnya langsung membunuh ular itu dengan suaminya sendiri. Selepas membunuh suami dan ular itu, perempuan ini pun pergi dari tempat itu. Dan akhirnya dua jasad ular siluman dan suami dari si perempuan tadi menghilang dan berubah menjadi sosok siluman ular penunggu Gunung Gelis. Jadi nama Gunung Gelis itu diambil dari riwayat cerita tentang ular siluman yang sering menampakkan diri menjadi perempuan cantik. Kembali ke cerita inti. Dadang selepas pamitan dari rumah Aki Hasan, dia lantas buru-buru pulang ke Sumedang. Selepas bertemu dengan Mary, Dadang langsung diberondong ribuan pertanyaan. Nyerocos gak berhenti. Gimana Kang? Kata Ki Hasan gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus balik lagi ke Karanghawu, mandi lagi di Sumur Tujuh? Gak mau Kang. Waktu itu aja Mary sampai sakit-sakitan Kang. Tenang dulu Neng, tenang. Jangan nyerocos kayak gitu. Diam dulu. Akang tarik napas dulu. Akang istirahat dulu sebentar Neng, sebentar. Nah ini nih, perempuan biasanya kayak gitu. Tapi nggak semua, cuma rata-rata seperti itu. Jadi begini Neng, kata Aki Hasan, menurut wangsit yang Aki Hasan terima, Akang tak perlu datang ke Karanghawu atau ke Sumur Tujuh di Sukabumi sana. Justru tempat yang sekarang ini Neng, yang katanya memang ada bagian Akang di sana, itu deket Neng, masih di Sumedang. Sumedang? Di mana Kang? Itu Neng, di Gunung Gelis. Gunung Gelis? Ya, Mary tahu Kang. Lalu disuruh ngapain Akang ke Gunung Gelis? Ya itulah Neng, kata Aki Hasan, Akang harus menemui juru kunci Goa Balai dan Goa Balandong. Katanya namanya Ibu Ecin. Akang pun gak terlalu tahu masalah itu Neng. Lalu mau ngapain Akang ke Gunung Gelis? Mau ngapain Akang nemuin juru kunci? Soalnya gini loh Kang, setahu Neng, Goa Balai dan Goa Balandong itu kan tempat pesugihan Kang. Yaitu Neng, Akang teh disuruh pesugihan. Karena waktu ke Karanghawu itu semi pesugihan, setengah-setengah Neng. Dan kalau pesugihan, Akang jodohnya di Gunung Gelis Neng. Ya Allah Kang, pesugihan kan pakai tumbal. Enggak juga Neng, enggak semua pesugihan pakai tumbal. Aki Hasan bilang juga enggak pakai. Ucap Dadang meyakinkan Mary istrinya. Ya sudahlah Kang, Mary terserah Kang Dadang saja. Tapi apa Akang tahu tempat tinggalnya Ibu Ecin? Ya itu Neng, Akang mau cari informasi dulu. Nanti kalau semua sudah jelas, baru Akang ke sana. Mary pun tersenyum mengikuti apapun keinginan Dadang sesuai wangsit yang diterima Aki Hasan. Karena buat Mary, selama nggak pakai tumbal, apa boleh buat. Yang penting mereka bisa hidup senang, rumah nggak jadi disita rentenir, warung kembali rame seperti kemarin.
Nah, di sini bedanya Teh Mary sama Teh Pina. Teh Mary malah agak senang nih ikut ritual pesugihan dengan suaminya. Karena taunya nggak pakai tumbal. Singkat cerita, beberapa hari Dadang menemui beberapa kawan-kawannya. Siapa tahu ada yang pernah datang ke Gunung Gelis. Sampai akhirnya bertemulah Dadang dengan saudara dari almarhum ibunya yang bernama Herman. Masih pamannya Dadang, cuman agak jauh hubungannya. Nah, Herman ini ternyata mengaku kepada Dadang, dia dulu pernah nganter orang menemui juru kunci Goa Balandong dan Goa Balai yang disebut Ibu Ecin. Dan menurut cerita Kang Herman, Ibu Ecin beserta anak dan suaminya itu tinggal jauh dari pekampungan, tinggal di hutan, di bawah kaki Gunung Gelis, tepat di bawah Goa Balandong dan Goa Balai. Meneruskan almarhum bapaknya, dan Bu Ecin masuk sebagai juru kunci generasi keempat, turun-temurun di keluarga Ibu Ecin. Cuman yang lain laki-laki, generasi keempat ini justru jatuhnya ke Bu Ecin. Dia ini sebagai juru kunci pengisi kekosongan. Karena yang keturunan jadi juru kunci sebenarnya itu anak lelaki Bu Ecin yang saat ini akrab dipanggil Dek Yayang. Menurut cerita Kang Herman pula, Bu Ecin ini tinggal di Desa Kamal, Kampung Gunung Gelis, Kecamatan Tanjung Medar. Dan Mang Herman, dia pun menyanggupi mengantar Dadang ke sana. Selepas dipastikan kebenarannya, Dadang lantas mengatur waktu. Selepas meminta izin kepada Mary sang istri, Dadang pun langsung berangkat bersama Herman menuju ke tempat tinggal si juru kunci. Mereka berdua bawa motor ke sana boncengan. Saat itu, setibanya mereka di Kampung Kamal, ternyata Bu Ecin itu tinggalnya jauh dari pekampungan. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan melewati jalanan setapak, berjalan kaki. Karena katanya dulu motor nggak bisa masuk ke sana. Betullah, Bu Ecin memang tinggal bersama keluarganya jauh dari pemukiman. Dari pemukiman itu, jaraknya sekitar 1 kilometer. Di situ, bertemulah langsung Dadang dan Herman bersama Ibu Ecin. Di situ pula Ibu Ecin mulai menjelaskan tentang Goa Balai dan Goa Balandong. Saat pembicaraan di rumah juru kunci, Ibu Ecin berkata, "Jadi begini Jang Dadang, kalau menurut Ibu, sebaiknya Jang Dadang melakukan tirakat di Goa Balai. Karena memang Goa Balai lah yang cocok untuk Jang Dadang sesuai wangsit dari siapa tadi? Aki Hasan, Bu. Nah, itu Aki Hasan. Goa Balai itu tempat petilasannya Nyimas Raja Mantri, kesatria Sumedang Larang di masa lalu. Ritualnya pun gak aneh-aneh, gak bertolak belakang dengan agama Jang Dadang. Loh, ini gimana maksudnya, Bu? Dadang agak heran juga. Bukannya itu kan tempat pesugihan, Bu? Kok bisa gak bertentangan dengan agama? Bu Ecin pun tersenyum. Begini Jang Dadang, jadi ritual di Goa Balai yang dibaca oleh Jang Dadang itu ngambilnya dari Al-Quran. Makanya Ibu bilang tidak bertentangan dengan agama, karena yang dibaca semuanya dari Al-Quran.
Dadang yang memang kurang paham ilmu agama, dia pun hanya manggut-manggut mengiyakan. Bahkan malah semakin yakin kalau memang pesugihan di situ nggak pakai tumbal. Jadi, yang diamalkannya apa saja, Bu? Pertama, yang diamalkan itu, Jang Dadang harus baca surat Al-Fatihah sebanyak 111 kali. Lalu disambung baca istighfar 999 kali. Dan disambung pula membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali. Dan surat Al-Ikhlas ini Jang Dadang harus bisa dapat 40.000 kali. Berarti Jang Dadang harus melakukan tirakat selama 40 malam berturut-turut di Goa Balai. Kagetlah Dadang. Waduh, 40 malam, Bu. Iya, 40 malam. Memang diantaranya ada yang cuman cukup 3 malam saja. Tapi ini berbeda, Jang Dadang. Berbeda. Karena apa yang Ibu ucapkan tadi, itu berdasarkan wangsit yang datang barusan lewat batin Ibu. Dari Nyimas Raja Mantri dan Nyai Selendang Putih. Jang Dadang harus 40 malam ritual di sana. Jangan takut Jang Dadang. Gak akan ada hal aneh apapun. Ibu berani jamin. Untuk keperluan makan Jang Dadang, itu nanti Ibu yang urus. Tergantung kesanggupan Jang Dadang saja. Dadang pun terdiam menimang-nimang. Dipikir-pikir, toh ada jaminan dari Bu Ecin. Gak bakal ada kejadian apapun. Walau ada sedikit rasa takut, tapi kebutuhan Dadang yang begitu mendesak mengalahkan ketakutan dan prasangkanya. Dia pun langsung menyetujui itu semua. Selepas Dadang setuju, Bu Ecin pun menjelaskan tentang sesaji yang harus Dadang sediakan ketika awal ritual. Loh, di sini kan kalau orang yang paham ilmu agama, kalau memang nggak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan agama, kenapa mesti ada sesajen? Sesaji? Sesaji buat siapa, Bu? Ya sesaji buat penunggu Goa Balai, buat penguasa Gunung Gelis. Kan nanti Jang Dadang munajatnya ke yang punya Gunung Gelis, pakai bacaan-bacaan tadi. Oh iya, saya paham, Bu, saya ngerti. Sajennya apa aja, Bu? Sajennya ayam hitam, 7 rupa kembang, umborampe, sakumplitna, 7 rupa buah-buahan, minyak wangi, rokok gudang garam merah 1 bungkus, kalau bisa 1 slop buat si bapak, sama kemenyan madu, dan degan kelapa ijo. Itulah syarat-syarat yang harus Jang Dadang penuhi buat persembahan ke penguasa Gunung Gelis. Gimana? Apa Jang Dadang sanggup? Dadang agak senang, ternyata syarat-syaratnya nggak susah, nggak mahal. Ayam hitam bukan ayam cemani ya, cuman ayam kampung hitam. Itu harganya nggak seberapa, paling mahal cepek lah, itu pun Bangkok. Ya sudahlah, Bu, saya siap, Bu. Kira-kira berapa yang harus saya keluarkan? Sekaligus buat biaya makan saya selama 40 malam, Bu, 40 hari. Lalu Bu Ecin pun mulai menghitung. Total-total jadinya sekian lah. Teh Mary lupa lagi saat itu. Lalu Dadang pun menyerahkan sejumlah uang sesuai dari hitungannya Ibu Ecin.
Dan Ibu Ecin langsung menanyakan weton Dadang dan Mary istrinya. Selepas weton atau hari lahir diucapkan, Bu Ecin mulai menghitung. Waduh, bener-bener ini Jang Dadang. Loh, kenapa Bu? Jang Dadang, ini bener-bener Jang Dadang jodohnya di Gunung Gelis. Lah, maksud Ibu apa ya Bu? Begini Jang Dadang, selepas Ibu hitung, ternyata waktu ritual Jang Dadang itu tepat malam Selasa Kliwon minggu depan. Perlu Jang Dadang ketahui, di Pulau Jawa ini, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di Tatar Sunda kita, malam Selasa Kliwon itu malam yang sakral, malam yang keramat. Di mana di malam Selasa Kliwon, yang kalau di Jawa akrab disebut dengan malam atau dino Anggoro Kasih. Di malam Selasa Kliwon, batas dimensi antara alam manusia dengan dimensi lain itu begitu tipis. Begitu cocok digunakan untuk ritual. Serta kekuatan batin, kekuatan kebatinan seseorang itu sedang berada di puncak, baik manusia ataupun dari golongan jin. Nah, itulah Jang Dadang. Makanya kenapa Ibu bilang Jang Dadang ini memang jodohnya di Gunung Gelis. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah Bu. Kalau gitu berarti nanti hari Senin saya langsung ke sini ya Bu. Iya, nanti hari Senin langsung ke sini. Jangan lupa bawa istrimu, karena dia harus ikut ritual pertama di Goa Balai. Sebagai bentuk pengabdian istri kepada suami dan suami kepada penguasa Gunung Gelis. Paham? Paham Bu? Berarti saya datang sama Mary ya Bu? Ya, sama Mary istrimu. Dadang pun tersenyum. Makin yakinlah dia kalau memang datang menemui Bu Ecin itu adalah jalan yang paling tepat. Singkat cerita, selepas semua masalah dibicarakan, semua keperluan sudah terselesaikan, hanya tinggal menunggu hari ritual saja, Dadang beserta si Kang Herman langsung pamitan kembali pulang ke warteg tempat usaha Dadang. Singkat cerita, Dadang pun sudah pulang kembali ke warteg. Karena memang selama ini mereka berdua jarang tinggal di rumah Mary yang dianjungkan ke si rentenir. Selepas bertemu dengan Mary, Dadang ceritakan semua. Mary pun setuju untuk ikut ritual bersama Dadang suaminya malam Selasa Kliwon minggu depan. Singkat cerita, hari Seninnya, sesuai dengan jadwal hasil hitungan Ibu Ecin, Dadang dan Mary, sekitar jam 9 pagi, selepas beberes dan mengepak pakaian untuk Dadang 40 hari tinggal di sana, Mary dan Dadang pun boncengan pakai motor menuju Desa Kamal, Tanjung Medar. Singkat cerita, tengah hari barulah mereka sampai di Desa Kamal. Motor dititipkan ke penduduk kampung di sana. Orang-orang sudah pada tahu kalau mau nemuin Bu Ecin ya pasti mau ke Goa Balai. Dadang berjalan sambil menuntun Mary yang sedang hamil 7 bulan. Saat itu, tepat hari Senin, tanggal 4 April 2016. Teh Mary masih ingat betul. 4 April 2016. Di kehamilan Mary yang mengandung 7 bulan. Berjalan berdua, Dadang tak bisa laju cepat-cepat. Berjalan pelan-pelan menuntun sang istri
Sampai akhirnya tibalah mereka di rumah Bu Ecin dan langsung disambut begitu hangat. Di rumah Bu Ecin, Dadang beserta dengan Mary itu langsung membantu menyiapkan keperluan sesaji untuk ritual nanti malam. Dan tepat ketika waktu asar, ayam kampung yang berwarna hitam disembeli oleh Bu Ecin. Darahnya ditampung di sebuah mangkuk. Lalu ayamnya dijadikan ayam panggang atau bakakak untuk ritual nanti malam. Singkat cerita, di situ Mary dan Dadang menunaikan dulu sholat maghrib, sholat isya. Lalu selepas mengajari Dadang dan mengingatkan tentang wirid yang harus dilakukan, di mana nanti selepas dibuka oleh Bu Ecin, Mary akan dibawa Bu Ecin kembali ke rumah, meninggalkan Dadang sendiri ritual di dalam gua balai. Mary dan Dadang paham dan sudah ngerti apa saja yang harus mereka lakukan nanti. Dan tepat jam 8 malam, Bu Ecin beserta Dadang dan Mary ditemani oleh suami Bu Ecin juga langsung berjalan bersama-sama menuju ke goa balai. Jalanannya nanjak, terjal pula lah. Di situ Mary pun kesulitan. Lawong Mary kan lagi hamil 7 bulan. Pantrang sebenarnya datang ke tempat-tempat seperti itu. Namun inilah orang-orang seperti mereka di kondisi yang sudah buntu. Apapun akan dilakukan. Singkat cerita, 1 jam lamanya barulah rombongan ini sampai di depan pintu goa balai. Lalu di situ, suami Bu Ecin menunggu di luar. Bu Ecin memimpin Dadang dan Mary masuk ke dalam goa. Dan langsung meletakkan sesaji yang mereka bawa, termasuk darah ayam, di tempat altar penyimpanan sesaji, altar pemujaan. Lalu di situ arang mulai dibakar. Bu Ecin mulai tawasul. Ini tawasul ya. Inilah pesugihan kemasan yang ya pesugihan syar'i lah dibilang. Kata mereka ya pesugihan syar'i. Nah, tawasulan Ibu Ecin. Dadang dan Mary begitu khusyuk di belakang mengikuti Bu Ecin. Baca Fatihah, ikut baca. Falak Anas, baca. Kulhu, baca. Sampai selesai tawasulan, kirim hadiah Fatihah ke Nyimas Raja Mantri, ke Raden Gadung, Eyang Tandur yang kuburannya di atas Gunung Gelis, ke Nyai Selendang Putih, dan karuhun-karuhun Sumedang Larang. Selepas itu, Bu Ecin menoleh kepada Dadang. Jang Dadang, ritual sudah Ibu buka. Jang Dadang jangan takut sendirian di sini, karena suami Ibu tugaskan menemani Jang Dadang. Hanya saja dia menunggu di mulut goa. Takut ada binatang liar masuk ke sini. Legalah Dadang. Kalau ketemu setan atau siluman, dia bisa teriak minta tolong suami Bu Ecin. Dan selepas itu, Bu Ecin pun mengajak Mary keluar dari goa balai, meninggalkan Dadang ritual sendiri di dalam. Selepas berpesan kepada suaminya agar terjaga menunggui Dadang yang ritual di dalam, Bu Ecin pun menuntun Mary yang lagi hamil 7 bulan turun dari gua balai kembali ke rumah Bu Ecin. Nah, ketika meninggalkan gua balai inilah, di perjalanan Mary merasakan hal-hal aneh, di mana saat itu ketika Mary yang sedang dituntun oleh Bu Ecin yang berjalan sambil memegang lampu patroma, Bu Ecin berkata, "Neng, ingat ya Neng, apapun yang Neng dengar, yang Neng lihat, Neng jangan takut.
dan jangan berani menoleh ke belakang. Itu pantrang, Neng. Ikuti saja ibu. Iya bu, saya paham bu, ucap Mary. Yang mulai pikirannya kemana-mana. Sekitar 30 meter lebih lah. Selepas tadi Bu Ecin menasehati Mary. Mary mulai mendengar suara gemerisik seperti yang menginjak dedaunan dan ranting semak belukar di belakang Mary. Suara itu seperti yang mengikuti Mary. Bukan hanya suara, Mary pun mulai mencium bau amis, bau anyir yang begitu pekat di hidung Mary. Mary mulai merinding ketakutan. Bahkan Mary menggenggam erat tangan Bu Ecin. Bu Ecin pun berkata, "Jangan takut, Neng, ada ibu. Kita terus jalan," ucap Bu Ecin menenangkan Mary. Namun walau sudah ditenangkan seperti itu, Mary masih gelisah dan ketakutan karena suara gemerisik tepat berada di belakang Mary hanya terhalang beberapa langkah saja. Makin lama, bukan hanya suara gemerisik dan aroma bau anyir, Mary pun mulai mendengar suara desisan ular yang begitu kencang dari belakang tubuh Mary. Makin takutlah si Mary. Jalan pun ampe mepet ke pantat Bu Ecin. "Aduh dudu Neng, atuh jangan totorojolan Neng teh. Nanti ibu tikusruk gimana?" "Aduh maaf atuh ibu, habis Mary teh denger yang aneh-aneh di belakang bu." "Shh," kata ibu juga apa? "Jangan dengerin. Kalau terlihat jangan dilihat. Ikuti saja ibu terus turun ke bawah." Iya bu, saya paham bu. Jangan takut Neng, ada ibu," ucap Bu Ecin. Mary pun mengiyakan saja, walaupun hatinya bergemuruh ketakutan. Makin jauh berjalan, desisan ular semakin kencang. Di situ Mary jadi penasaran. Rasa takut malah jadi penasaran nih. Maka pelan-pelan, tanpa sepengetahuan Bu Ecin, Mary menoleh melirik ke belakang tubuhnya. Dan ketika menoleh ke belakang, Mary menyaksikan dengan dua bola matanya sendiri seekor ular hitam yang begitu besar, sebesar manusia, dengan kepala dua, dempet ular kembar siam, menjulurkan lidah ke arah Mary dengan mata yang menyala kemerahan. Di situ Mary pun sontak berteriak sekuat tenaga, lalu berbalik memeluk Bu Ecin. Mary begitu ketakutan. Di tengah Mary yang ketakutan dan memeluk tubuh Bu Ecin pun berkata, "Tenang Neng, tenang, jangan takut," ucap Bu Ecin sambil mengusap punggung Mary. Namun di situ Mary baru tersadar. Suara Bu Ecin berubah begitu berat. Dan baru sadar pula si Mary kalau dari tubuh Bu Ecin tercium aroma yang begitu anyir, seperti anyirnya darah. Dan Mary yang tersadar seketika langsung melepaskan pelukan Bu Ecin, dan ketika menengadah menatap wajah Bu Ecin, Mary pun berteriak begitu kencang. Dia ketakutan karena wajah Bu Ecin dipenuhi sisik-sisik ular. Di tengah Mary yang sedang berteriak, Bu Ecin langsung mengguncang-guncang tubuh Mary. Neng Mary, sadar. Eling Neng, eling. Nyebut Neng, nyebut Bu, nyebut. Istighfar Neng. Astagfirullah. Loh, Bu Ecin? Neng teh kenapa? Dari tadi kok berdiri bengong, ujuk-ujuk teriak? Ada apa? Tadi Bu. Ngehlah Bu Ecin. Paham dia. Sudah. Itu hanya ilusi. Hanya halusinasi. Sekarang, ayo cepat-cepat kita pulang. Mary pun mengangguk saja. Walau masih ketakutan,
Karena dia yakin yang tadi itu bukan halusinasi. Tapi karena Bu Ecin itu cuman ilusi, halusinasi, Mary pun mengiyakan saja. Sampai akhirnya tibalah Mary dan Bu Ecin di rumah tempat tinggal Bu Ecin. Setibanya di situ, Mary disuruh wudhu oleh Bu Ecin. Neng, wudhu dulu ya sebelum tidur, biar Neng dilindungin. Iya Bu, Mary paham Bu. Mary pun ambil air wudhu, lalu masuk ke kamar yang sudah disediakan Bu Ecin. Singkat cerita, esok paginya, Dadang pun turun bersama suami Bu Ecin untuk sarapan tentunya. Dari sini enaknya, malam ritual ditemenin suaminya juru kunci, pagi-pagi makan disediain kuncen pula. Yang jelas, selama ada duit, jin pun masih bisa dikelabui. Ritual masih bisa dipermudah. Jadi perlu kalian ketahui, budaya KKN itu bukan hanya ada di kehidupan manusia. Budaya KKN pun berlaku pula di kehidupan alam goib. Lebih tepatnya dalam ritual-ritual para praktisi supranatural. Selama ada ini, semua dipermudah. Bobrok semuanya. Singkat cerita, hari itu selepas Dadang sarapan, mandi, Dadang pun cerita kepada Mary yang ternyata semalam ketika Dadang sendirian di dalam goa, dia didatangi seekor ular hitam yang begitu besar dengan kepala dempet cacat, memakan sesaji dan ayam bakakak, menghirup darah, lantas berubah menjadi sosok perempuan cantik yang mengaku sebagai Nyai Selendang Putih. Yang padahal nggak cocok namanya, karena ularnya hitam, mestinya Nyai Selendang Hitam, Selendang Ireng. Tapi ya itulah yang dipercaya di sana. Yang jelas jin lah intinya. Bahkan Dadang pun cerita kalau dia didatangi pula seekor kuda berkepala dua. Ini serba dua nih. Ularnya kepala dempet, kudanya kepala dempet pula. Yang ternyata memang sesuai dengan pesugihannya. Di situ ternyata digandakan. Dalam arti, Dadang yang waktu itu memang di antara sesaji meletakkan buku tabungan. Nah, isi rekeningnya misalnya cuma cepek nih. Itu kalau ritualnya berhasil nanti nolnya nambah sendiri. Gak tahu dari mana yang transfer. Mungkin dari Bang Goib Alam Jin. Tapi itu yang dipercaya di sana. Makanya digandakan. Yang datangnya pun setan-setan kepalanya ganda. Jadi kalau kalian, contoh misalnya seorang suami mau menggandakan istri atau punya istri lebih dari satu, istrinya simpan di dalam goa gitu kan. Entah seperti apa. Tapi yang jelas menurut cerita Teh Mary seperti itu. Buku tabungan disimpan di sesaji, saldo awalnya misalnya cepek, nanti nolnya nambah sendiri. Singkat cerita, selepas cerita semua pengalaman yang Dadang alami semalam, Dadang pun mengantarkan Mary pulang dulu. Pulangnya Mary hanya diantarkan sampai ke pinggiran jalan. Mary disuruh naik angkutan umum, dan Mary pun yang awalnya mau pulang ke warteg, tapi dia sadar kalau Kang Dadang 40 hari ritual di Goa Balai. Maka selesai ritual nanti, kandungan Mary udah genap 8 bulan. Mary takut terjadi apa-apa kalau tinggal di warteg sendirian. Makanya Mary memilih pulang ke rumah ibunya, Ibu Rodiah. Singkat cerita, Dadang kembali lagi ke juru kunci yang melanjutkan kembali ritual selama 40 malam berturut-turut. Sedangkan Mary, baliklah dia ke rumah sang ibu. Awalnya Mary tidak merasakan hal aneh lagi selepas tinggal di rumah ibunya. Namun, ketika menjelang 10 hari terakhir, Dadang ritual di Goa Balai, di rumah Bu Rodiah,
ibunya Mary mulai merasakan hal-hal aneh terjadi. Di mana ketika menjelang maghrib, Mary selalu merasa seolah-olah ada yang terus membuntuti, berjalan mengikuti di belakang Mary, kemanapun Mary pergi. Bahkan tak jarang Mary seperti mendengar suara desisan ular di luar tembok rumah. Bahkan di waktu maghrib pula, ketika Mary sedang sholat, itu perutnya terasa begitu sakit, seolah janin dalam rahim Mary menolak dibawa ibadah. Disertai pula kadang mencium aroma wewangian, wangi yang begitu aneh di hidung Mary. Hal itu berlaku hampir tiap malam. Sampai akhirnya satu saat, masih di 10 hari terakhir ritualnya Dadang, satu ketika Mary sedang tiduran di dalam kamar selepas menunaikan sholat maghrib, memaksakan diri. Dia lagi ngerasa-rasain perutnya yang sakit. Ibunya yang sedang di dapur membuat air hangat tiba-tiba menjerit begitu kencang. Mary pun setengah lari menuju ke dapur. Ketika sampai di dapur, "Bu, ada apa, Bu?" Bu Rodia hanya menutup wajah, begitu ketakutan. "Itu Mer, itu tuh. Ih, ada ular gede banget. Ih, gede," ucap Bu Rodia, nunjuk-nunjuk ke sudut dapur. Mana, Bu? Nggak ada ular." Ada, Mer, tadi di situ." "Mana, Bu? Nggak ada. Coba Ibu perhatikan." Bu Rodia pun membuka tangannya. "Loh, tadi di situ loh, Mer." "Nggak ada, Bu. Ibu salah lihat kali." "Nggak mungkin. Jelas-jelas tuh ular mau matuk kaki Ibu." Mary pun heran. "Ya sudahlah, Bu. Itu mungkin cuma halusinasi Ibu saja." "Airnya udah matang, Bu?" Udah. Mau kau minum sekarang?" Iya, Bu." "Mary, tunggu di kamar," ucap Mary. Tak lama Mary pun langsung kembali ke kamar. Namun sesampainya di kamar, Mary memikirkan perihal ular hitam yang tadi disebutkan sang ibu. Singkatnya hari itu Mary pun tidur. Tidurnya begitu lelap. Namun dalam tidurnya itu Mary bermimpi sedang berada di jalanan setapak yang menuju ke arah Goa Balai. Dalam mimpi Mary kebingungan. "Loh, ini kan jalan ke Goa Balai," pikir Mary. Penasaran, dalam mimpi yang terasa begitu nyata, Mary pun berjalan ke atas, memastikan benar atau tidaknya itu jalan ke Goa Balai. Setelah cukup lama berjalan, betullah pintu Goa Balai terlihat di atas di depan Mary. Namun yang membuat Mary terdiam seketika, dari dalam Goa Balai keluar 2 sosok, lelaki dan perempuan. Setengahnya berbadan manusia dan setengahnya lagi berbadan ular. Ular hitam. 2 sosok pasangan siluman ular jejadian itu langsung menatap tajam ke arah Mary. Lalu berkata, "Mary, berikan janinmu itu sudah dipersembahkan untuk kami. Berikan janinmu, berikan bayi dalam kandunganmu." Nah, di sini teman-teman bisa menerka. 2 sosok itu adalah yang diceritakan dalam kisah cerita rakyat yang dipercaya orang-orang di sekitaran Gunung Gelis. Orang yang tapak dulu 40 malam, pengen punya anak, malah kepincut siluman ular. Mary pun berlari ketakutan, sedangkan kedua sosok siluman ular ini terus mengejar Mary. Mary lalu tersandung akar pepohonan, jatuh menggelinding, teriak ketakutan. Teriakannya terbawa ke alam nyata, membuat sang ibu terbangun, langsung mengguncang tubuh Mary, membangunkan Mary saat itu juga. Mary pun terbangun. "Aduh, Ibu, astagfirullah, Bu, astagfirullah." "Ada apa, Mer? Kamu teh kenapa?"
Kenapa? Lagi tidur kok teriak-teriak? Ibu teh lagi tidur juga sampai bangun. Ada apa, Mer? Itu, Bu. Mary mimpi buruk, Bu. Mary mimpi buruk. Sambil terbatuk-batuk. Ibunya pun keheranan. Mary pun cerita perihal mimpi yang dia alami barusan. Ibunya bingung. Loh. Kok Gunung Gelis? Emang kamu teh pernah ke Gunung Gelis? Enggak, Bu. Cuma ya Mary dalam mimpi tahu itu Gunung Gelis, Bu. Ibunya mengernyit seperti yang curiga. Yang bener kamu teh, Mer? Bener, Bu. Masa ibu teh nggak percaya sama Mary? Tuh ya sudah. Sekarang kamu tidur lagi. Ibu temanin di sini. Ucap Bu Rodia. Mary pun tersenyum. Hampir-hampiran saja ibunya tahu tentang ritual yang dijalani Dadang suaminya. Beberapa hari pasca mimpi itu, Mary semakin intens mengalami mimpi buruk. Kalau tak salah saat itu hari ke-6 di 10 hari terakhir. Mary setiap malam selalu gelisah, selalu ingin tidur di samping ibunya. Sampai satu saat, pagi hari ini, masih di hari ke-6, Mary itu kebelet buang air kecil. Saat itu sekitar jam 5:30 sore. Masuklah Mary ke kamar mandi. Selepas buang air kecil cebok, Mary pun mengambil handuk. Ketika handuk mau dililitkan di pinggang, tak sengaja pandangan Mary tertuju ke kloset. Dari lubang kloset bekas Mary tadi buang air kecil, itu muncul seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan. Mary pun sontak teriak ketakutan, niat berlari keluar. Namun sayangnya, Mary tergelincir, jatuh, kepalanya membentur lantai kamar mandi. Saat itu juga, Mary pun pingsan tak sadarkan diri. Bu Rodia di luar yang sedang menyapu langsung lari masuk ke dalam ketika menyaksikan sang anak tergeletak di lantai kamar mandi dengan kening yang mengeluarkan darah dan darah beserta air ketuban merembes di bagian bawah tubuh Mary. Bu Rodia panik, teriak memanggil Mary. Sadar anaknya pingsan, Bu Rodia pun lari keluar, teriak sekuat tenaga, meminta tolong para tetangga. Para tetangga yang mendengar teriakan cempreng Bu Rodia langsung berlarian datang. Mengetahui kalau Mary jatuh di kamar mandi sampai mengalami pendarahan, orang-orang pun bahu-membahu menggotong tubuh Mary dengan mobil milik tetangga. Mary langsung dilarikan ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, hasil pemeriksaan dokter, bayi dalam kandungan Mary tak bisa diselamatkan, mati di dalam akibat benturan. Mary keguguran, akhirnya Mary pun dioperasi, janin dikeluarkan. Mary langsung dirawat di rumah sakit itu. Dan ketika selepas operasi esoknya Mary terbangun. Mary ketika membuka mata merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ketika melihat ke bagian perut, Mary baru sadar janinnya sudah tak ada. Mary pun teriak meronta, langsung ditenangkan Bu Rodia dan suster yang kebetulan ada. Mary menangis, namun di sela tangisannya Mary menyebut nama Dadang dengan nada yang begitu penuh amarah. Bu Rodia taunya Dadang itu sedang ada urusan pekerjaan di luar kota. Gak tahu kalau Dadang ini lagi ritual. Mary pun dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Barulah selepas itu Mary diperbolehkan pulang kembali. Selepas pulang dari rumah sakit, setiap hari Mary kerjanya hanya merenung, diam, kadang menangis. Dalam hati dia menyesal mengizinkan Dadang suaminya bahkan ikut ritual di Goa Balai. Mary sadar hatinya sang janin itu ada hubungannya dengan ritual yang sedang dilakukan Dadang suaminya.
Sedangkan di Gua Balai, Dadang baru saja menyelesaikan ritual. Dadang pun membawa kembali buku tabungannya, pamitan ke Bu Ecin, lantas langsung pulang ke warteg. Namun sesampainya di warteg dalam keadaan terbengkalai dan terkunci, begitu kotor seolah tidak pernah ditinggali. Dadang mengira Mary mungkin balik ke rumah. Pulanglah ke rumah, namun rumah pun kondisinya serupa. Dadang jadi bingung. Lantas dia mencari kunci di tas. Pintu rumah dibuka, masuk ke dalam. Begitu kotor seperti tak pernah dihuni. Saat itu pula, ada tetangga yang memberi kabar kepada Dadang kalau Mary tinggal di rumah sang ibu, Bu Rodia. Mengetahui hal itu, Dadang pun tenang. Hari itu pun dia beberes dan langsung tidur istirahat. Lalu, esok paginya, Dadang tak lekas langsung menemui Bu Rodia. Tapi dia pergi ke ATM, mengecek dulu saldo di rekeningnya, bertambah atau tidak. Singkatnya, selepas mengecek saldo ATM, Dadang pun langsung menemui Mary di rumah sang mertua. Namun, ketika sampai di rumah, Mary ternyata sedang tidur di dalam, dan di situ pun Bu Rodia menceritakan musibah yang terjadi kepada Mary. Dadang terkejut, tak percaya dan tidak menyangka sama sekali kalau anak pertama mereka malah mati dalam kandungan akibat Mary terjatuh di kamar mandi. Sedangkan ketika Dadang menangis mendengarkan cerita dari ibu mertua, Mary di dalam kamar terbangun. Mary sadar kalau ada Dadang pulang. Dia lantas beringas penuh amarah, membentak Dadang dari kamar, langsung keluar memaki-maki Dadang seketika sambil meneteskan air mata, menyebut Dadang sebagai penyebab kematian anak dalam kandungannya. Sedangkan Bu Rodia hanya diam, gak paham, gak ngerti. Di situ pula, di depan Dadang, sambil nunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya, sampai mengenai kening Dadang, Mary meminta Dadang menceraikan dirinya dan mengembalikan sertifikat rumahnya. Bu Rodia mendengar itu kaget. Bukan tentang masalah sertifikat rumah, tapi masalah Mary yang tiba-tiba minta cerai. Namun ketika Bu Rodia bertanya apa permasalahannya, Mary dan Dadang bungkam. Dadang hanya mengangguk, paham, berdiri, lantas berbalik pergi, meninggalkan Mary yang terduduk di kursi, menangis, menyesali apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, selang 2 minggu kemudian, Dadang pun datang kembali ke rumah Mary, menyerahkan sertifikat rumah yang dulu tergadai sebagai anjungan, sebagai jaminan ke rentenir, dikembalikan oleh Dadang. Sekaligus menyerahkan surat cerai yang harus ditandatangani oleh Mary. Mary tanpa ekspresi apapun, dengan lihai menandatangani surat gugat cerai itu. Selepas itu, ketika Dadang mau berkata-kata, "Sudah Kang, sudah cukup, sekarang Akang pulang. Mulai saat ini, tak ada hubungan apapun di antara kita, Kang. Anggap semua hanya masa lalu, Kang. Akang pergi, pergi!" teriak Mary. Ngamuk dong. Dadang pun dengan langkah gontai keluar dari rumah sang mertua. Dan Bu Rodia hanya diam menyaksikan itu semua. Dan selepas Dadang pergi tak terlihat lagi, Mary pun menangis sejadi-jadinya. Disitulah Mary baru cerita kepada Bu Rodia apa yang sebenarnya sudah terjadi, apa yang menjadi penyebab kematian janin di dalam kandungannya. Namun nasi sudah jadi bubur, tak ada yang bisa dilakukan, tak ada cara untuk mengulang masa lalu. Bu Rodia yang begitu bijaksana sudah kenyang makan asam pahit amis asinnya kehidupan, hanya bisa menasihati Mary
agar Mary bertobat dari perbuatan sesat yang pernah dia lakukan. Sedangkan Dadang yang mengembalikan sertifikat rumah itu menjadi pertanda bagi Mary kalau ritual di Goa Balai Gunung Gelis betul-betul berhasil. Nah, singkat cerita, selepas resmi bercerai dari Dadang, selepas itu pula Mary hilang kontak dengan Dadang mantan suaminya. Bahkan warteg yang dulu rencana akan dibuka kembali selepas ritual di Goa Balai malah dijual oleh Dadang. Dadang seolah menghilang dan menjauh dari Sumedang, seolah menghindar dari kesalahan yang sudah menyebabkan sang anak mati jadi tumpal, walau tanpa sepengetahuan Dadang selaku pelaku ritual. Dadang menjauh. Kabar yang terakhir ditengar oleh Teh Mary, Dadang suaminya, katanya meninggalkan daerah Jawa Barat, meninggalkan Pulau Jawa dan pergi merantau ke daerah Sumatera. Benar dan tidak, kabar yang Teh Mary terima waktu itu, yang jelas Teh Mary begitu betul-betul menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Bahkan hingga saat ini, setelah Teh Mary mempunyai suami baru, bahkan mempunyai anak pula, Teh Mary masih merasa bersalah dengan kematian sang anak pertama di masa lalu. Nah, itulah kisah yang dituturkan oleh Teh Mary, yang dimana beliau tergugah oleh cerita perjalanan Teh Pina. Teh Mary dengan senang hati menceritakan kisah perjalanannya, dan beliau pun menitipkan pesan untuk kita semua, khusus buat Akang dan wabil khusus untuk kalian semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Teh Mary berpesan agar sesusah apapun kita, sesulit apapun kita, walau manusia menjauhi kita, iblis seolah enggan menggoda kita, yakinlah di saat itu ada takdir Allah yang begitu agung dan begitu nyata di balik semua ujian yang sedang kita terima. Dan jangan sekali-kali kemasan, bungkus pesugihan seperti apapun, mau pesugihan syar'i, putih, dan sejenisnya, jangan pernah kalian ikuti, karena ujung-ujungnya cuman ada dua perkara: ditipu setan, ditipu dukun.